Ini cara gue berdagang di Bitcoin. Pertama, gue identifikasi dulu range-nya. Gue biasanya memakai weekly range. Weekly range sebelumnya. Range low, range high, mid range. Lalu kedua, tarik Fibonacci dari swing low to swing high. Yang dimana lo akan mendapatkan formasi yang paling bagus, 75. Cari sebuah konfirmasi. Ingat ini tanggal berapa? Ini tanggal 7 Mei. Kita cari 7 Mei apakah ada absorption di area ini. Ya ini 7 Mei. Price-nya lower high, CVD-nya lower low, dan open interest-nya lower low. Itu menandakan ada absorption kuat di level ini. Dan di situ gua long. Lalu nextnya ketika kita tahu dia ada retracement ke atas gara-gara ada bullish divergences di sini, absorption keras di sini dari parallel, lalu kita mencari levelnya. Let's say ini adalah high-nya. Kita tahu di sini ada level POI dan ini adalah point interest orang-orang. Lalu bagaimana cara kita untuk mencari konfirmasinya? Mudah aja. Pertama kita cari dulu levelnya. Kita cari dari swing high to swing low. Di 75 mentok di 886. Di sini di tanggal 10 Mei. Mari kita ke 10 Mei. Ini dia. Di sini ada konfirmasi juga. Jikalau Bitcoin itu ada absorption di sini, pas banget di area golden pocket dan POI, absorption itu menandakan konfirmasi untuk gue untuk menjual Bitcoin. Execution HK mode dengan take profit 1/2. Habis itu ini nih. Kenapa titik bagus? Kita punya swing high lagi yang fresh high to low. Ya, exactly ya di level ini. Lalu kita mencari konfirmasi. Ingat di tanggal berapa nih ya? 11 Mei lagi. Ini dia 11 Mei. Nah, kita mencari ke low time frame untuk mencari konfirmasinya. Ya, di sini kelihatan banget ketika Bitcoin itu mencapai titik area golden pocket, di sini terbentuk yang namanya bearish divergence, break market structure, MSS, retrace, dan langsung saja execution di saat konfirmasi ini dengan stop loss sebenarnya di atas ini karena kita udah punya konfirmasi dengan target liquidity paling low. Dan ingat aja kita punya range di weekly range ini weekly range itulah area kita. Nggak usah mikir jauh-jauh, di situ aja. Dan lo akan mendapatkan profit yang cukup lumayan. Lalu di area ini, kenapa kita bisa ngedam gini? Pertama, kita lihat dulu tanggalnya. Tanggal 13 Mei. 13 Mei. Ya ini dia 13 Mei. 13 Mei. 13 Mei. Ya di sini gue melihat tidak ada absorption, cuman gue melihat di sini ada exhaustion aja. Exhaustion sama absorption itu beda ya. Nah, tapi gue tidak diam di situ aja. Gue mencari di pair lain seperti di Binance indikator headmap. Ini dia. Dan lo akan tahu reasonnya kenapa kita ngedam. Di sini di tanggal 13 kan? Ya, di sini ada well yang dimana sitting limit order 2200 Bitcoin. Ya tentu aja masa lo nggak nge-short. Ingat Bitcoin itu transparan. Ya kan? Kita ambil short. Dan juga alasannya ada exhaustion. Meskipun exhaustion ya kita percaya aja sama big money. Just follow the money. Tapi yang lebih konkretnya lo bisa melihat di transparannya itu. Lalu kenapa kita bisa ngepam di sini? Easily. Kenapa kita bisa ngepam dari sini ke sini? Pertama kita mencari level dulu. Kita masih berada di weekly ini. Jadi itu bisa dipakai menjadi swing low lagi. Itu swing high. Ya kita masih exactly masih menahan area golden pocket ini 75, 786 sama 886. Kita mencari konfirmasi sekarang di tanggal 13 Mei lagi. Itu yang paling indah sekali untuk kita scalpingin ya, benar 13 Mei. Ya di sini. Karena Bitcoin masih ada di ranging ini ya, surganya para scalper. Ya kita lihat di sini price-nya membentuk lower high dan pendukungnya membentuk lower low serta open interest-nya membentuk higher high. Di sini mengidentifikasi ada absorption keras dari market. So, tanpa berpikir panjang, gue juga ngelong di sini. Karena gue tahu range high, mid range, range low. As long Bitcoin di sini, gue nggak peduli dia bakal ke 100 atau nggak ke 50k. Kita sebagai scalper hanya melihat momentum dan opportunity. Lu dapat long juga di sini. Lalu yang trade terakhir ini yang gue show ke kalian. Di sini kita Bitcoin ini konsolidasi di range ini cukup lama ya. Lalu Bitcoin kehilangan mid range ini, gue langsung mencari yang namanya alasan. Di sini alasannya cukup berani ya. Karena gue yakin ini akan menjadi instant move. Di tanggal berapa? Di tanggal 15 Mei. Ini tanggal 15 Mei.
Kita lihat di sini price-nya kayak ngegrindil down gitu ya. High-nya nggak pernah diambil. Kita lihat CVD-nya. Ya, di sini retail memaksa ngelong. Break macro structure, retail tetap ngelong, dan di sini ada limit besar dari well. Just follow the money ya. And exactly waktu di New York season, instant move dari mid-range weekly dengan stop loss di invalidation bearish divergence itu, dan lo akan mendapatkan instant move. Nah, and again, ini masih area rangingnya. Kita tarik dari high to low, and exactly kita masih reject di area ini. Dan bahkan di area ini pun ada konfirmasi 14 Mei. Yup, tentu aja higher low di price Bitcoin, higher high di cumulative volume deadline-nya, dan higher high di open interest-nya. Jadi dari sini juga sebenarnya lo bisa short karena gue kehilangan momentum, tapi gue mencari momentumnya di sini. Jadi lo bisa short juga di sini sebenarnya. On target lo. Ya begitulah cara gue berscalping di Bitcoin range. And thanks for playing.